Halo guys, ya eh, ini barusan aku nonton YouTube ya, YouTube tentang mungkin ini youtubernya orang Malaysia gitu ya. Ini akhir-akhir ini banyak banget eh, konten-konten tentang Malaysia sama Indonesia gitu ya. Dan salah satunya eh, dokter Malaysia bingung nih, kenapa orang asing ya, maksudnya yang di luar Asia Tenggara sana lebih suka sama bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu gitu ya. Dan ada cuplikan mengenai di kunjungan Pak Presiden Joko Widodo di Hankook University of Foreign Studies gitu ya, HUFS gitu ya. Di situ ada dosen bahasa Melayu juga, mantannya itu ya, Profesor Dokter Zaharani Ahmad gitu ya. Dia bilang juga, tadi aku sempat lihat YouTube-nya gitu ya. Mm-mm. Aku sendiri mulai tahun kemarin 2023 ya, 2023 Oktober aku mulai kerja di salah satu perusahaan Malaysia. Jadi mulai apa ya, mulai ngerti Malaysia sama Indonesia itu bedanya bahasanya apa. Jadi dari situ juga kesempatan bahwa aku sebagai penutur asli, native speaker of bahasa Indonesia, jadi bisa lebih paham gitu ya, bahasa Malaysia sama bahasa Indonesia itu bedanya apa gitu ya. Dari segi kita melihat bahasa yang apa ya, berdekatan gitu ya, bahasa yang serumpun ini. Padahal di dalam sejarah kan dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu rumpunnya bahasa Melayu gitu ya. I'm agree with this. Kenapa? Karena uh, oke, aku mau kasih tahu dulu background aku ya. Background aku bukan orang Muslim, aku orang Kristen gitu ya. Kristen itu kita ada Bible, kita ada Alkitab, dan aku pun mengakui sebagai penutur asli bahasa Indonesia bahwa bahasa-bahasa yang ada di Alkitabnya bahasa Indonesia itu sebetulnya banyak mengandung kosakata-kosakata yang itu lebih banyak dipakai di Malaysia gitu. Makanya aku juga bingung ketika aku di Malaysia itu, daripada mereka bilang sepatu di bahasa Indonesia tuh kita bilang ini sepatu, di bahasa Malaysia itu kan bilang kasut gitu kan ya. Noh, ini kasut ini aku pernah baca nih, tapi di mana ya? Ternyata aku ingat bahwa di Alkitab bahasa Indonesia itu ada bahasa Malaysia yang namanya kasut itu ya. Lalu kayak apa, tingkap-tingkap langit, nah gitu ya, itu ada ayatnya. Tapi aku lupa ayatnya di mana. Lah itu lebih ke bahasa Melayu gitu ya. Terus juga ada apa lagi ya yang aku ingat, adalah pokoknya lebih banyak menggunakan kosakata-kosakata di bahasa Melayu di Alkitab Bible-nya bahasa Indonesia itu. Nah, jadi aku jadi lebih apa ya? Aku merasa nggak terlalu asing juga ketika aku berada di Malaysia kemarin gitu, kayak karena sebagai orang Indonesia kita bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu kurang lebih serumpun gitu ya. Jadi nggak nggak terlalu sulit juga untuk paham gitu ya. Jadi aku 2-3 bulan aja di Malaysia, aku ngikutin logatnya orang Malaysia kalau ngomong gitu, aku juga kurang lebih paham gitu ya. Nah tapi ini di YouTube yang YouTubernya Malaysia ini kadang banyak yang nggak terima gitu ya. Kenapa ini akhir-akhir ini kan ada kan penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa eh, nomor 10 ya, masuk ke top 10 ya, 10 besar bahasa yang bahasa yang diakui secara official language oleh UNESCO gitu ya. UNESCO itu kan badan internasional gitu ya. Sampai pada ribut kenapa nggak bahasa Melayunya Malaysia yang jadi ngetrend di seluruh dunia ini, tapi kenapa malah bahasa Indonesia? Ya salah satu alasannya gitu ya, penduduk Indonesia aja sudah 280 juta jiwa gitu ya. 280 juta jiwa. Secara jumlah penduduk, Indonesia sama Malaysia sudah pasti lebih banyak Indonesia ya. Lalu juga Malaysia sendiri itu ya, menurut aku I'm confused gitu ya. Saya bingung. Di Malaysia sendiri itu ada warga negara Malaysia, mereka benar-benar punya IC ya, punya
kartu tanda penduduknya ya, kartu KTP-nya Malaysia gitu ya, IC-nya Malaysia itu ada, mereka pegang itu, tapi banyak orang keturunan Chinese Malaysia, keturunan India Tamil itu yang nggak bisa bahasa Malaysia gitu ya. Eh, Bisa bahasa tapi kayak nggak natural gitu loh, nggak alami, sama kayak orang keturunan Chinese yang ada di Indonesia ngomong bahasa Indonesia itu lebih 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 natural gitu ya, kayak nggak bisa ngebedain ini orang dari Cina atau orang dari Indonesia. Tapi kan kalau semua yang jadi penduduk Indonesia itu kan syaratnya harus paham bahasa Indonesia gitu ya. Jadi itu yang aku bikin eh, komentar aku tentang ini, kenapa ya bahasa Malaysia itu cuma dipakai untuk di Malaysia aja gitu ya, untuk orang-orang yang keturunan Melayu, orang-orang yang keturunan Melayu Malaysia, orang-orang yang keturunan Chinese Malaysian, mereka kalau ngumpul sama orang-orang sebangsanya ya, rasnya mereka sama-sama orang Chinese ya, itu mereka ngomongnya pakai Hokkien atau pakai bahasa Mandarin gitu ya, atau mungkin bisa ngomong bahasa Malaysia pun mereka itu kayak nggak lancar gitu ya, kayak ini orang tetap kita lihat nggak bisa 100% paham bahasa Malaysia gitu. Kadang mereka juga, teman-teman kerja aku saat aku kerja di Malaysia itu kan ada Chinese Malaysia itu, mereka lebih prefer ngomong sama aku pakai bahasa Inggris atau ngajak ngomong pakai bahasa Mandarin. Aku bilang sorry, di Indonesia kita nggak bisa ngomong pakai bahasa Mandarin gitu ya. Kamu kalau ngelihat wajahnya aja jangan langsung ngajak ngomong bahasa Mandarin. Itu salah. Kalau di Indonesia ya hanya ada bahasa Indonesia yang diizinkan dibuat untuk percakapan di negara kami di Indonesia gitu. Saya sampai ngomong gitu, jelasin ke mereka pakai bahasa Inggris kayak gitu ya. Terus juga ada teman kerja aku saat di Malaysia itu orang Malaysia tapi keturunan India Tamil. Nah, ini juga banyak kan pendatang orang India Tamil. Tapi masih mending ya, mereka itu kemampuan bahasa Malaysianya itu masih lebih apa ya, lebih lebih lancar gitu loh. Jadi aku ngomong sama orang keturunan India Tamil itu kalau ngomong pakai bahasa ya, bahasa Indonesia, mereka pun kurang lebih masih bisa nyambung gitu ya, meskipun mereka nggak balesnya pakai bahasa Indonesia, bahasa Melayunya Malaysia gitu guys. Jadi dari segi penutur aja sudah pasti bisa dibuktikan lah bahwa bahasa Indonesia itu penuturnya lebih banyak gitu, karena ini bahasa nasionalnya Indonesia gitu, yang jumlah penduduknya 280 juta ya. Beda sama bahasa Melayu di Malaysia yang kayak dipandang rendah sama kewarganegaraan Malaysia yang keturunan non Malaysia gitu ya. Jadi aku sendiri confused gitu ya, mereka ini bisa dapat kewarganegaraan Malaysia tapi kok bahasanya mereka masih ngomong pakai bahasa Chinese atau ngomong pakai keturunan India ya pakai India Tamil gitu sendirilah ya. Bahkan antara orang keturunan Chinese di Malaysia sendiri sama orang keturunan India Tamil sama orang keturunan Malaysia, orang Malaysia sendiri, mereka kadang kalau ngumpul itu mereka daripada mereka berkomunikasi pakai bahasa Melayu itu mereka mendingan pakai bahasa Inggris gitu loh. Untuk yang beda-beda ras itu di Malaysia, aku sendiri kaget gitu. Ini kayak masih Malaysia itu sudah merdeka tapi kayak masih jajahannya Inggris apa gimana gitu ya. Kok kayak antar ras di Malaysia itu lebih baik mereka prefer untuk speaking dalam bahasa Inggris gitu. Gitu ya. Itu dari jumlah penduduk pasti sudah banyak lah ya bahasa Indonesia. Makanya orang asing, alasannya yang pertama itu tadi, orang asing kenapa prefer belajar bahasa Indonesia daripada bahasa Melayunya bahasa Malaysia gitu ya. Lalu yang kedua, menurut aku ya, aku ini penterjemah ya, penterjemah bahasa Korea bahasa Indonesia, terus juga
kemarin mulai 2 tahun kemarin karena aku kerja di Malaysia, aku jadi memahami bahasa Malaysia sedikit banyak, juga jadi aku mulai tahun kemarin mulai ambil project-project penterjemahan juga sampai ke Malaysia juga ya, mulai tahun kemarin. Jadi menurut aku ya, selanjutnya kenapa orang asing yang di luar Asia Tenggara itu ya prefer belajar bahasa Indonesia, bahasa Melayunya Indonesia daripada bahasa Melayunya Malaysia. Kenapa? Alasannya yang kedua adalah menurut aku ya, bahasa Indonesia itu lebih banyak ngambil bahasa Inggris. For example ya, komputer di bahasa Indonesia itu komputer ya. Kalau di bahasa Inggris kan komputer gitu kan ya. Nah gitu. Terus kayak apa ya namanya ya, telecommunication gitu. Di bahasa Indonesia juga cuma dibedain dikit aja, telekomunikasi gitu. Terus lebih banyak menyerap kosakata dari bahasa Inggris. Jadi orang bule, penutur bahasa Inggris itu kalau ngerti bahasa Inggris itu belajar bahasa Indonesia pasti nggak terlalu sulit juga ya. Terus ada bahasa apa lagi ya? Ada kosakata yang di bahasa Inggris itu ini tapi di bahasa Indonesia itu cuma diganti dikit gitu ya. Jadi lebih gampang gitu untuk orang asing untuk belajar bahasa Indonesia gitu ya. Kayak apa lagi ya? Literatur misalkan ya. Di bahasa Indonesia kita apa? Literasi gitu kan ya. Terus publik misalkan ya. Publik itu kalau dalam bahasa Inggris kan PUBLIC kan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan PUBLIK gitu ya, publik gitu. Jadi orang kalau belajar bahasa Indonesia, kalau ngerti bahasa Inggris itu kurang lebih gampang gitu ya. Beda sama Malaysia gitu ya. Bahasa Malaysia itu bahasa Indonesia tapi versi yang belum banyak kecampur bahasa Inggris gitu. Jadi kayak masih murni. Bahasa Melayu tuh kayak masih murninya gitu ya. Contohnya apa ya? Oh, kemarin itu di Malaysia aku ingat ada kosakata gelas ya. Ini kan gelas ini kan di bahasa Indonesia kan cup ya. Tapi kalau di apa namanya di bahasa Melayu itu namanya cawan gitu ya. Nah, ini aku juga jadi inget di Bible ya, di Bible Alkitab Kristiannya bahasa Indonesia gitu ya. Di Alkitab itu sampai ada kosakata yang namanya cawan gitu juga. Nah, aku sebagai orang Indonesia, aku bilang cawan itu cuma ada di Alkitab itu ya. Tapi saat aku di Malaysia, orang-orang Malaysia itu ngomong ini bukan gelas tapi ini cawan gitu. Makanya aku jadi bingung gitu. Loh, Alkitab bahasa Indonesia ini kok malah lebih banyak kosakata dari bahasa Melayu, dari bahasa Malaysia gitu ya. Gitu. So, padahal kalau di bahasa Indonesia gelas ini sendiri mungkin serapan dari bahasa Belanda ya atau apa ya, atau dari bahasa Inggris ya. Glass gitu kan ya. Kaca atau apa gitu. Gitu. Jadi lebih dekat ke bahasa Inggris sih menurutku ya, bahasa Indonesia itu daripada bahasa Melayunya Malaysia ke bahasa Inggris. Karena bahasa Melayunya Malaysia itu kayak bahasanya yang masih murni, yang nggak kecampur sama bahasa asing gitu loh, bahasa Melayu itu. Jadi menurut aku alasan yang kedua itu tadi, karena bahasa Indonesia itu lebih dekat dengan kosakata di bahasa Inggris gitu. Gitu ya. Terus yang ketiga mungkin alasannya ini ya. Aku kalau dapat klien penterjemahan yang dari Malaysia, aku selalu ngomong, kalau kamu ada project di Malaysia, orang-orang Malaysia itu mostly kebanyakan bisa bahasa Inggris gitu. Jadi orang-orang yang kerja di kantoran di Malaysia itu kebanyakan bisa bahasa Inggris. Jadi misalkan kamu susah cari penterjemah bahasa Malaysia ke bahasa Korea atau sebaliknya, lebih baik kamu cari orang
Korea yang lancar bahasa Inggris, kamu cari penterjemah yang bahasa Inggris ke bahasa Korea aja. Itu fee-nya akan lebih murah ya. Tentu saja ya, kalau bahasa khusus seperti bahasa Indonesia, bahasa Vietnam, yang gini-gini kan nggak banyak orang bisa ya di Korea ya. Jadi fee penterjemah kita juga lebih mahal. Misalkan orang yang nerjemahin bahasa Korea ke bahasa Inggris itu cuma satu hari itu cuma dibayar $150 misalkan. Nah, tapi kalau orang yang bisa bahasa Vietnam atau bahasa Indonesia atau bahasa Malaysia gitu ke bahasa Korea yang bahasa-bahasa yang jarang banyak orang itu bisa $250 gitu ya. Jadi karena mereka kan nyari penterjemah kan juga pertimbangannya karena biaya juga kan ya. Kalau misalkan budget, saya selalu sarankan kalau budget kamu itu cuma segitu, kamu mendingan cari penterjemah yang bahasa Inggris aja ke bahasa Korea, karena lebih banyak orang bisa bahasa Inggris gitu loh daripada bahasa Indonesia kan di negara kamu, saya bilang gitu. Jadi ya itu budget kamu juga akan lebih murah nantinya kalau kamu cari penterjemah yang cuma bisa bahasa Inggris gitu. Dan mostly orang Malaysia itu bahasa Inggrisnya hampir sama kayak orang Singapura ya. That's why orang Korea atau orang Jepang itu kalau mau ke Indonesia, kamu harus cari penterjemah orang bahasa Indonesia dan bahasa Korea, atau bahasa Indonesia dan bahasa Jepang gitu ya. Aku selalu perbandingan seperti itu. But kamu kalau mau bisnis ke Malaysia atau ke Singapura, kamu bawa orang Korea yang pintar bahasa Inggris pun itu cukup gitu. Saya selalu ngomong kayak gitu. That's why kenapa orang Malaysia, orang Singapura itu meskipun mereka rasnya beda-beda ya, Chinese, India, Tamil atau Melayu, mereka kalau di tempat kerja dalam situasi yang formal mereka prefer komunikasi pakai bahasa Inggris gitu. Beda halnya sama di Indonesia, Thailand, Vietnam gitu, yang memang mostly kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kalau orang asing datang ke negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, harus cari penterjemah bahasa lokal di negara itu. Jadi menurut gitu aja ya guys ya. Menurut aku itu ada tiga poin itu tadi. Banyak orang yang Indonesia atau orang Malaysia yang ngeributin hal ini, topik-topik ini. Kenapa orang asing lebih suka belajar bahasa Indonesia? Kenapa orang asing lebih prefer ini belajar bahasa Indonesia, bahasa Melayunya yang dipakai di Indonesia daripada bahasa Melayunya yang dipakai di Malaysia? Alasannya itu tadi, dari kacamata penterjemah ya. Dari kacamata penterjemah itu seperti ini. That's why karena apa? Karena kalau di Singapura, di Malaysia, ya mereka nggak perlu pakai bahasa Melayu pun, ngomong komunikasi pakai bahasa Inggris pun mostly orang paham gitu. That's why gitu ya. Amerika, perusahaan Intel kenapa lebih milih investasi di Malaysia daripada di Indonesia? Menurutku juga karena itu orang Malaysia mau dibayar murah ya dibandingkan dengan orang Amerika ya. Orang Malaysia mau dibayar murah, mereka bahasa Inggris lancar, pinter, ya lebih mending investasi di Malaysia kan, dari logikanya orang-orang bule, daripada mereka buka usaha investasi di Indonesia yang harus startupnya aja mereka harus ada penterjemah gitu dari awal gitu ya. Gitu ya guys. Jadi orang asing kenapa kalau ke Indonesia disuruh milih rumpun bahasa Melayu ini ya, kenapa prefer belajar bahasa Indonesia daripada bahasa Melayunya Malaysia atau bahasa Melayunya Brunei Darussalam? Pendapat aku kayak gitu ya. Dari segi penuturnya aja sudah lebih banyak. Untuk urusan bisnis pun di Indonesia ya harus pakai bahasa Indonesia. Di Malaysia, di Brunei Darussalam pakai bahasa Arab, bahasa Inggris pun no problem gitu ya. Gitu ya guys ya. Video aku untuk ini sampai di sini dulu ya.
Iya. Aku habis ini mau lanjut tes TOEFL ya. Aku mau persiapan juga tes TOEFL gitu. Oke, saya Bong Mani Batu Sayo, bye bye.